Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu. Haleluya. Ku selalu pujimu, mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memujimu, mau memujimu. Ku selalu pujimu, mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau. Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak kami puji ya Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni setiap dosa, kekurangan, kelemahan kami. Saat ini kami akan memuji Engkau, memuliakan Tuhan. Biar hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, memimpin kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu, yang akan merintangi, yang akan membungkam mulut kami untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami rindu kebebasan, kami rindu kemerdekaan, kami rindu, kami selalu ya Tuhan ada di dalam hadirat-Mu untuk menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan ada di tengah-tengah kami, memimpin kami semua, pelayan-pelayan-Mu yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang membawakan firman Tuhan, yang lighting RCT, bahkan pelayan-pelayan yang lain. Semuanya kami serahkan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biar Engkau menjamah kami semua, kami diurapi, kami dipakai dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kami. Kami rindu, kami mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan juga lawati, Tuhan sertai umat-umat-Mu yang sakit, jamah dengan kuasa-Mu, yang lemah Tuhan kuatkan. Saat ini kami ada di dalam hadirat Tuhan, kami rindu menyembah, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat menikmati hadirat Tuhan. Saya serahkan pada Bu Kasih yang kami pujian. Haleluya. Shalom. Shalom. Gak ada suaranya, kurang semangat. Sekali lagi. Shalom. Haleluya. Apapun saat ini yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap percaya bahwa Allah selalu mengerti, Allah selalu peduli akan setiap pergumulan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian. Allah mengerti. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya.
bangkit berdiri. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau Allah yang selalu mengerti, Allah yang selalu peduli akan setiap kami. Apapun kehidupan kami, apapun masalah kami Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, Allah mengerti. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tahu setiap pergumulan kami, dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu mengerti, Engkau selalu peduli akan setiap kami Yesus. Amin. Sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Haleluya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk ya saudara ya. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Dia satu-satunya juru selamat kita. Siapa namanya saudara? Mana kok nggak kompak? Siapa juru selamat kita? Amin. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan.
keselamatan kekal. Di dalam kebenaran dan dalam kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya. Di dalam namanya, sekali lagi. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Silakan duduk, saudara. Hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Apa yang mau Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, itu suka-suka Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berhak atas hidup kita. Biarlah suka Tuhan mau perbuat apa di dalam kehidupan kita, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. La 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 la. Mula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang mau Tuhan
ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Asalkan Tuhanku senang, aku relakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku tadi terus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, aku relakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. La 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 la, hey, la 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 la, hey. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 amin, haleluya. Angkat dari anak, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. La 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 la, hey hey hey. La 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 la, hey. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Masih ada sukacita? Tetap semangat memuji Tuhan. Silahkan duduk saudara. Haleluya. Kita percaya waktu Tuhan tetap yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Tuhan selalu mendengar seruan doa kita. Bahkan Tuhan lebih dan lebih mengerti setiap apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Tuhan menjawab lebih dari yang kita perlukan. Amin. Haleluya. Kita akan terima kebenaran firman Tuhan, tetapi kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman itu boleh bertumbuh di dalam hati kita. Mari kita siapkan hati kita yang paling subur untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, waktu yang tepat. Haleluya Yesus.
Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Tuhan menjawab doa. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
katakan dengan sungguh-sungguh, kita percaya bahwa Tuhan mendengar seruan doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Yesus mendengar. Saya undang Mbak Siti untuk maju ke depan untuk doa firman Tuhan. Mbak Siti maju ke depan. Lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terbukti kalau sampai saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini semua hanya oleh kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, Tuhan menyenangkan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang baik. Apapun persoalan kami, Tuhan akan selalu menolong kami. Dan Tuhan punya jalan, Tuhan punya waktu yang tepat buat menjawab setiap doa-doa kami ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hati kami semua yang ada di tempat ini, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu, Tuhan menjamah hati kami, sehingga setiap taburan yang disampaikan oleh hamba-Mu mendapatkan yang tempat terbaik dalam hati kami, dan boleh tumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan, dan boleh menyenangkan Engkau ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk menyambut firman-Mu, yang kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membuka kitab Perjanjian Baru, Roma 12 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Kita akan membacakan bersama-sama Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Jemaat yang ada di Roma saat itu diperhadapkan dengan kesulitan, dengan
dengan persoalan, dengan tantangan. Ini nasihat kepada dari Rasul Paulus kepada anak Tuhan, gereja Tuhan. Apapun yang terjadi dalam menghadapi tantangan persoalan kehidupan, supaya tetap melayani Tuhan, memberikan semangat. Sekali lagi saya bacakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma, di mana dalam ayat ini yang berisikan tentang nasihat kepada jemaat Tuhan, kepada orang-orang yang percaya. Ada tulisan di situ satu kata, janganlah. Kata ini merupakan larangan. Kalau jangan ini berarti enggak boleh, supaya kita tidak melakukan berarti ada larangan atau peringatan. Ini peringatan yang sangat tegas. Saya ambil contoh. Kalau ada anak kecil yang suka bermain dengan api, atau anak kecil yang bermain dengan senjata atau alat-alat yang tajam atau benda-benda tajam, tentunya orang tua itu pasti akan melarang. Jangan, itu berbahaya. Ya, nanti bisa terluka, nanti bisa terbakar. Jadi ada bahaya jika kita melanggar larangan. Nah, itulah sebabnya seringkali orang tua memperingatkan kepada anaknya, pasti jangan nak. Seringkali kalau sudah terjadi, loh lah betul toh, mama tadi kan sudah bilang. Nah, jadi akibat dari pelanggaran, akibat dari ketidaktaatan, hal ini berbicara tentang ada hubungannya dengan pelayanan, ada hubungannya dengan pekerjaan. Janganlah, hendaknya dikatakan kerajinanmu apa? Kendor. Kerajinan ini artinya satu ketekunan atau kesungguhan. Kata ini berhubungan dengan kegiatan, ya, kegiatan atau aktivitas atau tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan demikian kalimat janganlah hendaknya kerajinanmu kendor ini merupakan suatu larangan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ini suatu peringatan yang tegas supaya kita tetap memiliki kerajinan, kita tetap memiliki ketekunan, kita tetap memiliki kesungguhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketekunan dan kesungguhan orang percaya ini supaya tidak luntur, tidak kendor atau tidak mundur. Jika kerajinan kita kendor, jika ketekunan kita kendor, luntur, nah saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian orang percaya menjadi kendor atau orang percaya menjadi mundur, ini sangat berbahaya, ya, nanti akan menimpa dalam kehidupan kita. Jadi hati-hati ya, jangan meremehkan, apalagi saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada hubungannya dengan pelayanan. Puji Tuhan, di sini jemaat Tuhan semua kalau mendapat tugas pelayanan dalam bidang ini, dalam bidang ini, dalam bidang itu, dilakukan dengan setia. Dan misalkan kalau ada sesuatu, ada acara, sekali waktu dapat tugas, dapat jadwal, kemudian tidak ada tanggung jawab, nggak ngomong,
kemudian tidak menceritakan, kemudian tidak datang lagi. Nah ini saudara, tentu ada pertanyaan, ada apa ini saudara yang dikasih Tuhan? Kalau kita dipercaya satu pelayanan, satu tugas, itu satu kehormatan. Apalagi pelayanan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan meremehkan, saudara yang dikasih. Jangan sampai kita menerima, ditegur. Kalau Tuhan yang menegur, aduh dengan cara Tuhan, jangan sampai saudara yang dikasih Tuhan. Kita diberi sehat, kita diberi kuat, kita masih bisa ngomong, kita bisa berjalan, kita bisa hidup. Jangan sampai kita mengalami teguran Tuhan. Daud juga pernah ditegur, diingatkan oleh Nabi Nathan ketika bersalah. Tapi Daud menerima. Daud mengakui akan kesalahannya. Tapi ada orang tidak merasa bersalah. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, tidak ngomong, tidak berbicara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mari janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita di sini bukan melayani gembala, bukan melayani manusia. Anggaplah setiap kepercayaan yang dipercayakan itu tugas Tuhan. Itu lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan segenap hati. Jangan mengabaikan, jangan melupakan, jangan mulai lemah. Firman Tuhan aja kalau tahu perbuatan baik dalam kitab Yakobus, kalau kita tidak melakukan, perlu komunikasi, perlu kita berbicara. Seringkali terjadi miskomunikasi. Perasaanku begini, nah enggak tahu perasaan orang itu. Kemudian kita sudah mengklaim, wah ini gak betul, ini enggak baik, aku yang benar, aku yang baik. Kemudian mulai mengatur ini. Jadi hamba Tuhan, jadi gembala itu saudara yang dikasih Tuhan, serba salah, yang serba repot. Gembala juga manusia biasa. Kalau seandainya ya saya di sini sebagai hamba Tuhan, jemaatnya nggak usah 20 saja. Yang satu bilang gini, begini wah, yang satu minta A, satu minta B, minta C. Nah ini bingung gitu, menuruti yang mana ini saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar sungguh-sungguh. Misalnya, aduh aku capek, mosok aku wae. Jangan sampai ya, misalnya kalau disuruh pujian, selaku, jangan. Nanti kalau dikasih kesel tenan, nah hati-hati nanti saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Roh artinya roh ini memiliki roh yang semangat. Roh yang menyala-nyala itu artinya menjadi panas. Ya. Roh yang menyala artinya terang, mendidih, seperti air, bercahaya. Ini secara kiasan saudara. Artinya apa? Menjadi bersemangat itu artinya serius, dengan sungguh hati. Kita melayani Tuhan, artinya melayani. Melayani itu seperti kita jadi budak sebenarnya, jadi hamba, apalagi jadi hamba Tuhan yang menjadi tuan. Kalau hamba itu doro, nah itu hamba saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Tuhan yang sebagai pemilik, Tuhan yang sebagai pemelihara, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa atas hidup saudara dan saya. Bersyukur kalau kita masih diberi sehat, diberi kuat, bisa berjalan, bisa berkata. Yang lain kena stroke, gak bisa ngomong. Oleh sebab itu pergunakanlah waktu yang ada. Ya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang percaya? Apa yang kita rasakan pada saat ini atau akhir-akhir ini yang ada berhubungan dengan kerajinan, yang ada berhubungan dengan ketekunan, yang ada hubungan dengan kesungguhan atau semangat kita dalam melayani Tuhan, apakah kita tetap meningkat
Apakah kita tetap biasa-biasa saja? Apakah kita tetap menurun? Nah, dalam pelayanan ada grafiknya. Dalam hidup itu ada persoalan-persoalan. Ketika ada persoalan, mulai lemah, kemudian mulai mundur, kemudian mulai menjauh. Nah, ini ciri-ciri yang melempem rohani. Apapun persoalan, apapun permasalahan, jangan mundur, jangan lemah, tetap semangat. Puji Tuhan aku si iso melaku, puji Tuhan aku si iso ngomong, puji Tuhan aku si iso pergi kemana-mana. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Ya, mungkin kita ini mengikut Tuhan, bertahun-tahun kita menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen. Apa yang kita rasakan pada saat ini atau akhir-akhir ini? Ya, atau minggu kemarin, bulan kemarin. Ini yang ada hubungannya mungkin dengan tugas, ada hubungannya dengan kerajinan, ada hubungannya dengan ketekunan, ada hubungannya dengan kesungguhan atau semangat kita dalam melayani Tuhan. Apakah yang saya tadi katakan meningkat atau menurun, atau semangat kita mulai biasa-biasa? Wis, sing penting aku nang gereja, duduk memuji Tuhan. Kalau boleh jangan itu, aktif. Kita belajar, makanya nanti kalau boleh nanti satu persatu ya ikut ambil bagian pelayanan di sini. Kalau misalnya dapat tugas, dapat pelayanan, siap ya. Kecuali pergi, kecuali ada pelayanan. Jangan sampai aku ada acara, enggak ada acara tiba di oma. Nah, saudara, mari kita belajar. Ya. Saudara, kita melayani Tuhan, ya, bukan hanya tanggung jawab kepada yang memberi tugas, kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, atau kepada anggota majelis atau pemimpin majelis, tetapi semua orang yang percaya, semua orang yang mengaku pengikut Kristus, tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mau melayani Tuhan. Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Jangan sampai ada alasan-alasan, aduh suaraku gak bagus ya. Jadi jangan katakan kalau saya menjadi pengikut Kristus, kalau tidak suka melayani pekerjaan Kristus, itu dipertanyakan. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kalau kita melakukan firman Tuhan, lakukanlah saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan itu banyak saudaraku. Tentang pelayanan, tentang pekerjaan, tentang memberikan milik Tuhan dan lain sebagainya. Ini saudara penting. Kenapa ada belalang-belalang pelahap? Kenapa belalang-belalang pelahap itu apa? Misalnya dalam hal ini, bidang ini, kok saya ini bertahun-tahun mengikut Tuhan, kok enggak mengalami peningkatan? Kok saya pancet saja? Saudara, kalau berani melakukan firman Tuhan, saudara yang yakinlah, percaya, kita akan dijauhkan dari belalang pelahap. Seringkali belalang pelahap itu bisa melalui penyakit, bisa melalui musibah, bisa melalui anak, persoalan, kesulitan. Ajarkanlah anak-anak belajar setia. Jadi bagi anak-anak yang belum menggembalikan milik Tuhan, ajari anak-anak itu. Yakinlah, percaya, itu ada hubungannya dengan berkat masa depan anak itu sendiri. Jangan tunggu nanti kalau sudah dapat pekerjaan, jangan tunggu nanti kalau sudah berhasil. Saudara, lakukanlah dengan setia. Biarlah, janganlah kendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Tolong video diputar. Ini orang yang namanya Nick Vujicic, ya saudaraku, orang yang mengalami keterbatasan, tetapi luar biasa. Ini diberkati Tuhan yang luar biasa. Kalau bisa audionya dikeluarkan. Ya. Mudah-mudahan audionya bisa. Mungkin kita merasa sering bahwa kehidupan ini tidak adil,
pada kita, entah karena ada kekurangan yang ada di dalam diri kita. Ini kekurangan fisik yang dialami oleh Nick Vujicic ini. Masalah-masalah yang menimpa kita, yang mungkin rasanya kita harus berhenti supaya kita tidak mengeluh, tidak merasa aku kurang, aku lemah. Perhatikan ini ya, mudah-mudahan bisa. Oh, puji Tuhan, bisa. I wasn't ready. Namanya Nick Vujicic. Manusia tanpa lengan dan kaki. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. And here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Puji Tuhan. Nick ini lahir pada tanggal 4 Desember tahun 82. Ini merupakan putra dari keluarga yang sederhana, ibunya seorang bidan dan perawat, merawat anak. Sedangkan ayahnya bekerja di kantor administrasi.
akuntansi keuangan sekalipun sebagai penginjil, namun siapa sangka ya, Nick ini justru belajar banyak dari apa yang dia alami selama hidupnya. Sekarang dia menjadi motivator dunia yang mengunjungi berbagai negara untuk memotivasi jutaan orang tanpa lengan, tanpa tungkai. Jadi dia berkata, aku bisa menaklukkan dunia. Dia berkata seperti itu. Dia punya semangat, dulu pernah mau bunuh diri, saudara. Begitulah salah satu kutipan dari bukunya yang berjudul, ada bukunya Life with Limit yang ditulis oleh Nick. Ya. Dia lahir tanpa tangan, ya, dan tungkai atau biasa disebut sindrom tetra amelia. Dia memiliki sebuah kaki mungil di bagian kaki kirinya yang ia gunakan untuk menggulingkan badan, menendang, menulis, mengetik, dan aktivitas lainnya. Ketika memasuki usia sekolah, Ibu Nick ini memasukkan di sekolah normal pada umumnya. Ini kesaksian dari beliau ini. Saat itu sang ibu berharap anaknya dapat bermain dengan anak-anak normal. Namun Nick ini justru mengalami masa-masa sulit di usia yang seperti itu, yang masih dini. Dia pernah mencoba untuk bunuh diri karena frustasi dengan apa yang ia miliki. Meski begitu, Nick ini akhirnya berhasil menyelesaikan sekolah dan bahkan lulus dari universitas yang luar biasa. Sewaktu masih kecil, Nick sering berdoa, memohon tungkai dan lengan. Pada malam hari dia berdoa supaya dia menangis sampai tertidur dan berharap saat bangun tungkai dan lengan akan muncul secara ajaib. Namun siapa sangka dengan keterbatasan yang dimilikinya, Nick Vujicic ini dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti yang layaknya orang normal. Nick mampu menjalani hidup dengan caranya sendiri. Ia mampu bermain musik, bermain golf, berselancar, berenang, bermain sepak bola, hingga menyisir rambut. Ya. Nick telah menulis beberapa buku inspiratif yang berisi kisah perjalanan hidupnya. Isi buku Nick tak jauh dari bagaimana ia bangkit dari keterpurukan akan kondisi fisiknya. Pada salah satu bukunya terdapat kalimat yang sangat menginspirasi bagi kita. Aku tak dapat menepuk pundakmu dengan tanganku untuk meyakinkanmu, tetapi aku bisa bicara dari hatiku. Sesulit apapun kehidupanmu, terasa selalu ada harapan. Seburuk apapun rintangan yang muncul, pasti ada hari-hari yang lebih baik di depan. Seberat apapun cobaan yang datang, kau pasti dapat melaluinya. Menunggu adanya perubahan, tidak akan mengubah apapun. Membulatkan tekad untuk bertindak sekarang akan mengubah segalanya. Nick menjadi motivator, sekaligus menjadi penginjil. Ia menjadi banyak berkat bagi bangsa-bangsa. Ia rutin melakukan perjalanan untuk memberikan motivasi kepada banyak orang. Pada tahun 2013 juga pernah datang ke Indonesia, ya, dan mengisi acara di salah satu program, ya, stasiun televisi, ya. Jadi fisik bukan segalanya. Ketika mengisi acara sebagai pembicara di Texas, Nick bertemu dengan Kenny Miyahara, ya. Hubungan keduanya berlanjut, ada fotonya bisa ditayangkan, hingga akhirnya pada tanggal 12 Februari 2012 mereka melangsungkan pernikahan. Dan setelah menikah mereka memutuskan untuk menghuni rumahnya yang ada di California. Keluarga mereka lengkap dengan kehadiran 2 anak laki-laki. Kesempurnaan fisik ini bukanlah segalanya, tetapi cinta dan ketulusan adalah segalanya. Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur ya kita diberi sehat, diberi kuat. Jangan sampai kita ini yang ada banyak kelemahan-kelemahannya. Jadi mari kesehatan kita, kekuatan kita, pergunakanlah kita untuk melayani Tuhan. Selagi kita masih diberi kesempatan,
Janganlah, satu ayat saja sampaikan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Singer WL juga bisa maju, bisa ambil mic di sini. WL-nya ya siap. Lagunya ya. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiran. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, pengharapanku, terbaik bagiku. Dengan sungguh-sungguh ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya pada, serahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada amin. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranmu. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bang. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik. Sekali lagi, rencana-Mu Tuhan. Kita angkat tangan, kita berserah. Oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bang. Pengharapanku, pengharapanku,
terbaik, kita sembah Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Ini kami Tuhan, layakkan kami, ampuni kami. Biarlah rohmu menyala, janganlah kerajinanmu kendor, semangatmu lemah. Maju terus, semangat. Kita diberi sehat, kita diberi kuat, pergunakanlah. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk hidup. Tuhan memberi hidup, Tuhan memberi keselamatan, Tuhan memberi kekuatan. Jangan lemah, jangan mundur, maju terus, semangat terus. Jamah setiap kami, lawan setiap kami. Ampuni kami yang bersalah, ampuni kami yang lemah, ampuni kami yang mundur. Oh, mari Yesus. Biar kita melupakan apa yang sudah terjadi, apa yang di belakang kita lupakan, kesalahan. Mari kita maju, pandang ke depan. Tuhan memberi harapan. Tuhan punya rencana yang indah. Apapun, aku lemah, aku enggak kuat. Pelajaran dari Nick tadi, keterbatasan tidak menghalang-halangi untuk mereka maju melayani Tuhan dan menjadi berkat. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Aku berlari maju, ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak oleh pikiranku. Bapak Widodo maju ke depan untuk berdoa. Pengharapanku, Kau terbaik, rencanamu oh Tuhan. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku. Kau terbaik, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik, Kau terbaik bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tinggal di dalam hati dan kehidupan kami. Biarlah kami semakin hari semakin setia. Kerajinan kami tidak kendor Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu sudah selesai menaburkan firman-Mu, tetapi firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menghibur kami di tempat ini. Biarlah ini menjadi suatu kerinduan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Bukan menjadi suatu ritual biasa, tetapi merupakan kerinduan dari hati kami yang paling dalam untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Ampuni segenap kesalahan dosa kami Tuhan, di mana sudah kami lakukan dengan sengaja maupun tidak kami sengaja.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir di tempat ini. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan kelepasan. Segala sesuatu Tuhan, Engkau yang mengatur kami semua, karena kami tidak dapat berjalan sendiri, tetapi kami memerlukan Tuhan untuk menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Engkau kami percaya, Engkau membalas dari tempat yang maha tinggi. Segenap hamba-hambamu yang melayani Engkau di tempat ini Tuhan, kami percaya Engkau membalas dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Waktunya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Kami sudah banyak memuji dan membesarkan angka nama-Mu. Biarlah pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan kami sebentar akan memberi korban persembahan untuk pekerjaan-Mu. Layakkan, sucikan, kuduskan tangan-tangan kami, supaya kami memberi dengan senang hati untuk pekerjaan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sambil menunggu kita akan angkat satu pujian. Bersukacitalah, mari kita memberi untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Sukacitalah di dalam Tuhan, tetaplah berdoa, pasti kita menang. Bersukacitalah, bersukacitalah di dalam Tuhan, tetaplah berdoa, pasti kita menang. Dan ucapkanlah syukur di dalam segala hal. Itulah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Bersukacitalah di dalam Tuhan, tetaplah berdoa, pasti kita menang. Bersukacitalah di dalam Tuhan, tetaplah berdoa, pasti kita menang. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, pasti kita menang. Amin. Haleluya. Kita percaya kekuatan doa sanggup untuk mengubah segala sesuatunya. Waktu dan tempat kami kembalikan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita bersyukur, terima kasih Tuhan masih memberikan hidup, masih memberikan kekuatan. Biarlah tidak mengurangi semangat kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kondisi kita, keadaan kita, jangan sampai kita lemah. Orang-orang yang lemah di bawah kita masih banyak. Kita bersyukur kita masih ada. Mari kita senantiasa semangat melayani Tuhan. Pengumuman untuk nanti ada ibadah remaja di tempat ini, juga ada ibadah kaum pria di atas nanti. Ya, kalau 1, 2, 3 enggak apa-apa, nanti kita kaum pria di atas. Kemudian hari Senin sampai Sabtu ada doa di tempat ini. Selasa, Rabu, Jumat seperti biasa ada doa di tempat ini. Dan kita tetap menyerahkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya supaya dipelihara oleh Tuhan. Pekerjaan, rumah tangga diberkati Tuhan. Bersyukur Mbak Erna, walaupun ya datang dengan kaki 3, ya biasanya kaki 2, tapi tidak apa-apa, jangan sampai mengurangi semangat sukacita Mbak Erna ya. Memuji Tuhan, puji Tuhan. Waktu saya mendoakan itu Mbak Erna nggak harus saya itu. Aduh, saya sudah ketir-ketir. Mbak Erna wis nggak sadar, wis nggak bisa apa-apa. Pagi-pagi itu masa belum datang, saya sudah di sana di rumah sakit. Aduh, piye?
Tapi saya percaya Tuhan jangan sampai, walaupun gak seperti dulu saudaraku, ya giginya lepas satu ya benar ya. Ya puji Tuhan, doakan Mbak Erna segera pulih, tongkatnya nanti dilempar, tentunya bisa berjalan dan bisa lagi bersama-sama untuk setia kepada Tuhan. Ya ingatkan, mungkin masih ada ya, saya kangen sama Pak Sugeng, lama nggak ibadah, supaya nanti sekali waktu nggak lemah, nggak putus asa, mungkin merasa putus asa dengan keadaan, apapun yang terjadi, saat diberkati tetap semangat, saat nggak diberkati tetap semangat, jangan sampai kita luntur, kita lemah, amin, roh kita semangat, puji Tuhan, jangan sampai pudar kita, puji Tuhan. Mohon maaf ya, kami sudah membagi berkat untuk anak-anak bantuan sekolah, enggak semua saudara, yang mereka perlu saja ya saudara yang dikasih Tuhan. Jadi supaya nanti mereka bisa, jangan sampai untuk hal lain, untuk keperluan sekolah ya, untuk keperluan sekolah mungkin yang penting-penting saja ya, puji Tuhan. Mari. Terus Sabtu ini saya sudah longgar, kemarin itu bingung repot di bangunan. Anak-anak nanti latihan musik setiap Sabtu gantian, nanti dibagi kelompok, kelompoknya yang besar-besar sendiri, yang anak-anak sendiri, ya nanti biar latihan lagi. Ya. Ya, Senin sama Sabtu. Ya, Senin sama Sabtu. Ya. Nanti lupa semua yang kemarin udah latihan ini. Ini saya juga setiap Jumat ngelesi musik di gereja GPDI Brenggolo setiap Jumat. Jadi setiap Jumat saya satu tim di situ. Kasihan musiknya saya jauh dengan di sini. Sini sudah bagus, sudah enak. Di situ sih gradul-gradul, musiknya sih masih sederhana. Kami jadi berkat di sana. Jadi Brenggolo perjalanan dari sini setengah jam ke daerah. Arah tembusnya nanti ke pelosok Klaten, ke Gurah itu, Kediri maksud saya, ke Kediri. Mari anak-anak terus nanti belajar semangat, doakan ini nanti tahun ini ada Natal di sini. Soalnya PPKM-nya sudah lenyap ya. Doakan saja. Mari sama-sama kita berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau masih memberi kesempatan hidup, nafas, kami bisa berjalan, kami bisa datang ke rumah Tuhan, memuji, menyembah, dan firman-Mu membangkitkan semangat supaya roh kami menyala-nyala, tidak luntur, tidak lemah, tidak putus asa, kami maju terus untuk melayani Tuhan. Kami enggak memandang kanan kiri, enggak memandang kelemahan kanan kiri kami. Tuhan, Engkau Allah kami yang kami layani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami semua yang hadir saat ini, untuk kami tetap setia, untuk tetap kuat, untuk kami tetap ada di dalam Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kami semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan WL Singer, pelayanan LinkedIn LCD. Tuhan berkati mereka semua, kami melayani lebih sungguh lagi.
Tuhan, berkatilah persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Kami lakukan kepada Allah yang hidup, Allah yang punya sumber berkat, Allah yang memberi nafas, Allah yang memberi rezeki. Kami lakukan itu dengan iman percaya, dan Tuhan akan semakin memberkati. Dijauhkan dari belalang-belalang pelahap yang merusak kehidupan keluarga, rumah tangga, ekonomi, supaya keluarga di tempat ini, jemaat di tempat ini semakin diberkati, keluarga baik-baik, anak-anak baik-baik, pekerjaan dilancarkan. Itu kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada persoalan masalah, lepaskan, bebaskan. Kalau ada kelemahan, khususnya Mbak Erna, bersyukur sudah bisa ke rumah Tuhan walaupun masih belum sempurna. Dalam nama Yesus Tuhan, jamah kakinya bisa dipakai untuk berjalan, untuk bekerja, untuk melayani Tuhan. Jamah lawat dengan kuasa-Mu. Pak Usup bersama anak-anak yang lain pergi ke Trenggalek, sertai perjalanannya, lindungi karena ada acara di sana. Tuhan tolong supaya tiba dan kembali dengan selamat. Yang mengandung baik Mary, Maria disehatkan. Kandungannya disehatkan sampai pada lahirnya. Apa yang diperlukan dicukupkan Tuhan. Anakmu yang ada di luar pulau, Pak Samuel Marewah, Mas Yoas yang ada di pelayaran, yang lainnya, Tuhan berkati mereka, beri sehat, Tuhan berkati pekerjaannya, berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan setiap usaha pekerjaan mata pencarian umat-umat-Mu diberkati Tuhan. Mari kita minta berkat, dan sebelumnya kami berdoa. Mas Minto menunggu antrian jadwal untuk penanganan medis. Kami serahkan supaya mujizat Tuhan dinyatakan untuk Mas Minto. Mas Minto imannya lebih kuat, imannya lebih percaya lagi, supaya mujizat dinyatakan. Nanti dokter medis yang akan menangani, waktu, jamnya, harinya yang ditentukan, supaya semua berjalan oleh pertolongan Tuhan. Istri dan anak-anak, orang tua disehatkan, ditolong. Apa yang diperlukan dicukupkan Tuhan. Mari kita angkat tangan minta berkat. Puji Tuhan, kita akan kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Pulanglah, terimalah, bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.